Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير ابن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله فكيف نصلي عليك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أن لم نسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه مسلم wa Tirmidzi wa Nasa'i fi sunani wa ba'du. Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Kalau tidak khilaf malam yang ke-23. Dan bulan ini adalah bulan yang umat itu sebagian sibuk untuk melaksanakan berbagai macam peringatan kelahiran beliau. Sebetulnya bukan kelahiran beliau saja, juga adalah hijrahnya Nabi dan wafatnya Nabi. Ada tiga peristiwa di bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama adalah lahirnya Nabi. Sebagian menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal, sebagian tidak keseluruhan, tidak ada kesepakatan tanggal. Yang sepakat itu adalah tentang harinya dan hari lahirnya beliau, bukan tanggal, nggak sepakat. Ini sebagaimana Nabi ditanya oleh sahabat kenapa beliau puasa hari Senin, maka sepakat itu adalah ketika Nabi menyebutkan dzalika yaumu wulidtu fihi wa zaka yaumu wulidtu wa zaka yaumu unzila alayya fihi. Senin kata Nabi adalah hari ketika aku dilahirkan dan hari ketika wahyu turun pertama kali kepadaku. Maka sepakat itu di harinya. Tentang tanggalnya sebagian menyebutkan. Nah, kemudian 12 Rabiul Awal juga adalah Nabi melaksanakan hijrah ke Madinah. Dan yang paling penting adalah juga wafatnya Nabi juga bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi 3 poin penting. Nah, ala kulli hal yang jelas peringatan itu selalu kita laksanakan tiap tahun secara seremonial. Walaupun sejatinya yang namanya mengingat kepada Nabi tidak tiap tahun, tiap saat, tiap waktu, tiap hari. Gimana caranya? Man ahya sunnati. Barang siapa kata Nabi yang menghidupkan sunnahku. Apa sunnah Nabi? Salat jamaah itu sunnah Nabi. Kita berzikir, banyak sunnah Nabi ya. Maka kata Nabi, faqad ahabbani, maka sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Nah, ini menarik ini Bapak. Sejatinya peringatan itu bagus.
akan membuat kita itu semakin takut melakukan kesalahan dan semakin ingin kita itu meneladani Nabi. Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh laqad kana lakum adalah bagi kalian itu fi rasulillah, di dalam pribadi Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada suri teladan. Liman kana yarjullah, barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi menariknya gini juga Pak, ini ayatnya bagus nih. Liman kana yarjullah. Kalau ulun baca di banyak ayat, sebetulnya yang kita harapkan itu berjumpa dengan Tuhan. Nih di sini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Surah Al-Kahfi juga ya kan. Al-Kahfi itu menyebutkan gini. Innama ana bashar yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, bertemu Tuhan lagi. Jadi sebetulnya tujuan kita itu nanti adalah ingin berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau kita kebanyakan kadang siapa nak hendak bertamu lawan bidadari, pikiran kita tuh bidadari aja yang dicari. Tuhan sebetulnya tidak ada keindahan yang lebih indah dibandingkan keindahan bertemu dengan sang pemilik alam ini, itu Allah. Nah, di dalam pribadi Nabi itu ada teladan. Maka ketika kita melakukan peringatan itu, maka hendaknya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin ada perubahan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama ini sudah ada perubahan? Ini yang jadi pertanyaan. Saya setuju peringatan, tapi ingat, kalau dalam banyak ayat disebutkan saya dzakara may yakhsha, sesungguhnya kelak peringatan itu akan membuat kita itu semakin takut ya dalam hal melakukan dosa, semakin takwa kepada Allah. Apa teladan Nabi? Banyak. Kalau kita bicara tentang Nabi, ada 3 poin penting, paling tidak, ada banyak tapi paling tidak 3 poin penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, Nabi itu membawa misi tauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ini misi beliau adalah pertama. Dan itu tergambar dakwah beliau di Mekah. Beliau menyampaikan misi tauhid, bahwa yang pantas disembah itu cuma Allah, yang lain enggak. Misi pertama adalah misi tauhid. Maka maknanya adalah bahwa kita semua ini hanyalah hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan. Karena dulu sejatinya salah satu yang membuat mereka menolak Nabi adalah Nabi itu secara ini merusak tatanan ekonomi bagi mereka. Coba lihat kritik sosial Nabi di sana. Tuan-tuan tanah itu kan dikritik Nabi itu. Termasuk berhala itu adalah ladang pencarian bagi orang musyrikin. Nah, ini yang membuat mereka itu juga melawan dengan Nabi. Persoalan ekonomi juga sebetulnya. Nabi itu adalah orang yang membawa misi keadilan. Ya. Nah, maka ketika kita bicara tentang Tuhan, tentang Allah, maka selalu Nabi menggambarkan Tuhan itu adalah Rabb. Maka di awal-awal ayat yang diturunkan pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Jadi tidak disebut Allah di sana, Rabb dulu. Apa Rabb itu adalah yang melayani, yang mengayomi, yang mendidik, yang memberikan karunia, yang menjaga dan sebagainya, itu namanya Rabb. Dan perintah kita adalah membaca. Artinya kita diperintahkan selalu belajar, membaca. Apa yang kita baca? Jelas semua yang kita baca itu akan mengarah kepada keyakinan kepada Tuhan kita. Satu-satunya adalah Dia yang merawat kita. Nah,
ingin disampaikan oleh beliau adalah misi tauhid dan ingin mengenalkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Itulah makanya ketika ada orang Yahudi bertanya dengan Nabi kita, dia perintahkan anaknya, ya wahai anakku, kau datangin Muhammad, tanya siapa dia. Ditanya, man anta ya Muhammad, siapa engkau wahai Muhammad? Ana Abdullah wa Rasuluh, kata Nabi, aku hamba Allah dan utusannya. Pulang si anak Yahudi, dia cerita kepada bapaknya, jawaban Muhammad adalah ana Abdullah wa Rasuluh. Maka di sanalah kemudian sang Yahudi itu masuk Islam. Pangkat terhebat itu sejatinya Bapak Saudara, itu pangkat hamba. Kalau kita berada pada kedudukan hamba, hidup itu lapang. Kan sementara kita tidak berada pada kedudukan hamba. Apa sih makna hamba? Hamba itu adalah sosok yang tidak merasa memiliki apa-apa. Kadang tidak merasa berisian harta, kadang merasa sugih, kadang merasa berjabatan, kadang merasa berkuasa, kadang merasa berilmu. Kalau kita itulah kadang merasa berisian apa-apa, nyaman. Harta Tuhan nitipin. Kekuasaan, jabatan itu titipan Tuhan. Lillahi mulki tu'til mulka man tasha. Lillah, bagi Allah itulah mulk, semua kerajaan. Tu'til mulka man tasha, yang diberikan kepada yang dia kehendaki. Dan dia bisa mencabut kekuasaan itu. Jadi kita nggak punya apa-apa. Kalau sudah kita merasa kada berisi apa-apa, coba kita amalkan sejatinya ketika kita ngaji, ketika kita sholat, ketika kita berangkat haji, berangkat umrah. Maka yang kita buang itu adalah perasaan akunya kita. Perasaan bahwa kita ini hamba. Dan di sanalah letak kebahagiaan pada ketika kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita merasa berisian, aku berilmu, aku berkuasa, itu ujung-ujungnya minta dipuji, minta dihormati, minta dimuliakan. Bila tidak dihormati, tidak dipuji, tidak dimuliakan, syarat sidin. Orang yang berada pada posisi hamba, dihina, dicaci, dimaki, dia santai. Nabi itu diludahi, Pak. Coba kalau pian diludahi, amok tuh. Nabi diludahi, lewat diludahi, esok pulang lewat diludahi, kada membalas. Sampai yang meludahi satu saat kada lagi, cari mana nang tukang ludahi, hilang. Biasa lewat ada yang meludahi, kangen juga Nabi, mana nih, mahadang-hadang Nabi diludahi, kada ada juga. Ditanya dengan kawan, di mana nang tukang ludahi, garing sakit sidin. Nabi dengan sakit langsung melangi. Ini yang saya katakan, sikap kehambaan itu, nilai ketauhidan itu akan melahirkan akhlak yang baik. Itulah makanya Nabi itu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang paling tinggi. Akhlak. Maka Nabi datang kepada yang meludahi, takutan. Yang tukang ludahi takutan. Iya, Muhammad datang membalas. Bisa mati aku di dapatnya Muhammad. Garing udah didatanginya pulang. Nabi kalau beelang itu juga ada tangan kosong, Pak. Pasti ada yang dibawakan sidin, itu pasti. Akhirnya, ya Muhammad, kenapa kau datang? Kata Nabi, aku tadi lewat di tempat biasa aku diludahi, nang meludahi kededa. Kan biasa ikam meludahi. Aku lewat kededa. Ku coba hadang, kada ada juga. Ku takutnya tetangga di ternyata aku dengar kau sakit. Maka aku pun meelangi. Ya Muhammad, jangan luar biasa ahlakmu. Aku nang meludahi ikam tiap hari, menyakiti ikam. Meludahi itu kan kayak menghina tuh. Aku ludahi ikam. Bahkan ikam tahulah jangannya. Aku meludahi itu kan disuruh, diupah. Upahnya kan kada bayar, berhutang juga Muhammad teh. Dasing bayarkan nang tukang upah kita kada melangi, ikam na melangi. Sadaqta ya Muhammad, kau benar ternyata. Maka saksikan, kata dia, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhlak. Orang yang berada pada posisi hamba, akhlaknya bagus.
Nya kada hendak bertampai. Tidak ingin menunjukkan, oh aku sholat tadi malam. Enggak, dia tidak akan cerita tentang siapa dia. Dia enggak akan sebutkan tentang gelar dia. Dia tidak ingin dikenal orang lain. Inilah posisi hamba yang hebat. Yang penting baginya adalah aku dan Tuhanku. Bukan dengan makhluk-makhluk yang lain, enggak perlu pujian manusia. Biarlah mereka menghina, enggak apa-apa. Pada posisi ini yang kita cari, Pak. Kita ngaji bukan terus kemudian lantas kita merasa bahwa kita ini hebat. Ini kan kadang-kadang, makanya kenapa Nabi di hadis yang tadi, saya melihat coba secara ini, Nabi itu ditanya dalam salah satu hadis tentang salawatnya. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, mengatakan, atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis Sa'ad bin Ubadah. Telah datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad. Maka berkatalah kepada Nabi Bashir bin Sa'ad di majlis itu, amarana Allah an nusalli alaik ya Nabiyullah. Telah memerintahkan kepada kami Allah untuk bersalawat kepadamu wahai Nabi Allah. Dalilnya jelas ya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Menggunakan fi'il mudhari' nih, yusallun. Kata kerja yang sedang berlangsung dan terus berlangsung. Fakaifa nusalli alaika, bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Fasaqatan Nabi, maka Nabi pun diam. Nabi diam, tidak langsung menjawab. Hatta tamannaina anna lam nas'alhu, sampai kami itu apa istilahnya, tamannaina. Tamanni itu apa ya? Tamanni itu berhayal apa? Berhayal lah, bercita-cita bisa. Tapi yang nggak mungkin itu tamanni. Khayalannya nggak mungkin. Apa? Sampai kami itu mahayal jakanya kalau sudah bertakun. Nggak mungkin kan? Sudah bertakun. Maka disebut dengan tamanni. Jakanya kalau sudah bertakun, Dosudin. Kenapa? Karena memberatkan. Karena Nabi nggak akan ngomong tanpa wahyu Tuhan. Nah, setelah sesaat Nabi kemudian berucap, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, baca olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i fi sunani. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i dalam sunannya. Lihat salawat ini salawat yang langsung diajarkan Nabi ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, dan seterusnya. Kita mengenal salawat Ibrahimiyah. Ada banyak versi ya. Ada yang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ada banyak versi, tapi ini yang kita sebut dengan salawat Ibrahimiyah dan kita baca dalam salat. Ini salawat yang langsung dari bibir yang mulia itu, Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi sayang salawat ini jarang dibaca. Jarang dibaca. Satu itu. Yang kedua, saya melihat kadang gini, Ustaz pakai Sayyidina kah darah? Nah ini. Ketika kita bicara tentang pakai Sayyidina dan tidak pakai Sayyidina, itu bukan persoalan yang harus kita perdebatkan. Pertama, saya memahami ketika Nabi mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin, beliau itu tawadhu. Beliau tidak menyebut beliau itu sayyid, tidak. Tapi kepada sahabat beliau, ada sahabat Sa'ad bin Mu'az yang dalam kondisi terluka di atas unta. Dia berjalan, maka Nabi perintahkan kepada kaumnya, qumu ila sayyidikum, bangunlah kalian untuk sayyid kalian. Nabi mengucapkan kalimat sayyid.
Bahkan kepada dua cucu beliau Hasan Husain pun kadang beliau menyebut Sayyid. Maka persoalan Sayyidina boleh, terkecuali dalam sholat. Karena sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang kedua, jangan ada kultus. Ya. Nah, yang ketiga, tawaduknya beliau nggak mau pakai Sayyid untuk pribadi beliau. Tapi ke orang lain beliau memuliakan. Sama juga kita. Kalau ulun dengan ulun sorangan ketika Pak nama pian, ya udah Husaini salam selesai. Tapi ada kawan kadang-kadang lengkap nyebut nama bapak lah, tulis nama bapak nih, sidin untuk di sidin sorangan. Namanya misalnya misalnya Ahmad apa misalnya, di belakangnya lengkap lawan sarjananya, sarjana hukum Islam misalnya, sarjana agama misalnya, nggak usah disebut lah. Kenapa? Ya terlihat nampak ingin ditulis nilai kesarjanaan, padahal sarjana itu dunia, Pak. Kalau saya kadang malu, biarlah nama saya ini sudah selesai. Karena kecerdasan itu bukan pada titel, bukan pada gelar, bukan. Al-Qais man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Itu orang cerdas, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Itu yang cerdas, bukan yang punya titel. Tapi kalau orang menyebut kita dengan titel-titel kita, ya nggak masalah. Tapi kita nggak usah. Nah begitulah Nabi, lo nggak mau menyebut beliau Sayyid. Ya. Nah itu kalau ingin menengahi tentang perbedaan. Kita ini ribut aja, Pak. Orang udah sampai bulan, kita masih ribut tentang penentuan bulan. Kita ribut masalah kunut, kada berkunut. Tapi alhamdulillah tuh dulu, wah ini ampih dah, kada lagi berhual. Kenapa? Nah ribut tuh kada sembahyang subuh lagi sidin. Cocok aja ampih berhual. Nah Bapak Ibu, kita kembali tadi. Nah maka buang gelar yang ada pada kita. Karena ketika kita merasa, oh aku ini kan sarjana, aku ini kan S2, aku ini kan S3, aku ini kan profesor, itu buang di dalam perasaan kita. Kenapa? Kalau kita merasa diri itu hebat, yang terjadi apa? Selamanya kita nggak akan pernah menemukan siapa kita. Nah, Nabi berada pada posisi kehambaan. Nah ini agak susah. Nilai kehambaan inilah yang kemudian menjadikan segala apa yang kita lakukan itu ikhlas. Kenapa? Yang penting Tuhan. Ada satu hikayat yang menarik untuk saya ceritakan. Wa hukiya anna rajulan min bani Israila abadallaha ta'ala 70 sanah. Telah dihikayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun. Fa'aradallahu Ta'ala ayyaj'alu 'alal malaika, maka Allah ingin menghendaki menunjukkan kepada malaikatnya tentang hamba ini. Allah bangga. Kalau kita betul-betul menghamba kepada Allah, maka Allah bangga. Maka kemudian fa'arsalallahu ta'ala malakan, Allah pun mengutus, Allah ta'ala mengutus satu orang malaikat, yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah, untuk mengkhabarkan kepada hamba itu annahu ma'atilkal ibadah, bahwasanya bersama dengan ibadahnya itu la yaliq, tidak layak, bihi, dengan ibadah itu dukhul jannah, masuk surga. Allah mau menguji, Pak. Allah nggak akan biarkan kita mengaku beriman sebelum diuji. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sebelum diuji, nggak akan dulu dikatakan beriman. Maka datang malaikat sampai, falamma balagah, sampai kepada hamba tadi, dikasahkan, oh hamba ikam tu nak beribadah ada surga juga, ikam hidup tatap aja sakit. Apa kata si hamba?
Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini dijadikan gasan ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan dijadikan kita kan ibadah. Fayambaghi lana an na'budah, maka sewajarnya kami itu beribadah aja. Hendak dibawa surga kah kada kah? Sugih kah miskin kah? Itu urusan Tuhan. Yang ia adalah aku ini dia jadikan Tuhan gasan beribadah. Boleh kayak malaikat. Falamma raja'al malak, maka ketika balik malaikat, Allah tanya, madza qala 'abdi? Oh malaikat, napa jangan hambaku? Hambaku tadi ucap apa? Mereka mengesahkan. Apa kata malaikat? Ilahi, anta alamu bima qala, Tuhanku engkau lebih tahu pasti tentang apa yang diucapkan oleh hamba. Apa kata Allah? Faqala Allah Ta'ala, idza huwa lam yu'rad an ibadatina, ketika dia tidak berpaling daripada ibadah kepadaku, meskipun dia diuji, meskipun dia itu dipadahkan keadaan akan mendapatkan surga, meskipun istilahnya diberikan ujian cobaan yang berat, dia tetap kada berpaling daripada aku. Fa nahnu ma'al karam la nu'rad anhu, maka demi kemuliaanku kata Allah, aku pun kada berpaling daripada inya. Ashidu ya malaikati, saksikan kalian wahai malaikatku, inni qad ghafartulah, aku ampunkan dia. Mestinya kita hari ini yang sudah usia segini, mulai beribadah itu masuk kepada ruang mengikhlaskan di sini, tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa harus meributkan apapun. Maka disitulah kemudian bagi saya bukan menganukan fikih. Fikih bagus, hukum bagus, tetapi mari semua itu arahkan untuk perbaikan jiwa dan rohani kita. Karena ibadah sejatinya menimbulkan akhlak yang baik. Bahwa hukum selawasan baik, nggak ada habisnya. Contoh menarik ini Pak ya. Kalau hukum itu bisa berubah. Bisa berubah. Taghayyurul fatwa atau taghayyurul hukum waqtilafuha, akan ada perubahan hukum atau fatwa dan akan muncul perbedaan daripadanya bihasbi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wan niyat wal awaid. Hukum itu, fatwa itu bisa berubah itu dengan melihat waktu, azman, wal amkan, tempat, wal ahwal, keadaan, wan niyat, motivasi, wal awaid, adat istiadat. Itu bisa berubah. Makanya arah kita sekarang adalah bagaimana membersihkan kalbu kita. Karena selamanya kalau kita bicara hukum yang ada adalah hitam putih, menyalahkan orang lain, merusak hati kita. Ini yang harus kita jaga. Hukum itu bisa berubah Pak. Contoh gini, dulu pada masa Nabi, orang yang mencuri kan dipotong tangan. Zaman Umar, ada yang mencundan, potong nggak tangannya? Tidak. Ada yang lapor, ya Amirul Mukminin dia mencuri punya saya, nggak dipotong, malah yang si orang kaya dihukum oleh Umar. Kenapa? Di saat kondisi dia dalam kondisi yang kepepet, sementara orang kaya banyak yang bermewah-mewahan, ada yang terpaksa mencuntan, dia nggak hukum. Mu'alaf zaman Umar nggak dikasih zakat, mu'alaf enggak. Kenapa? Padahal wajib tuh zakat kan. 8 asnaf salah satunya mu'alaf. Kata Umar, kita udah kuat, kita udah besar. Aku khawatir mereka menjadi mu'alaf demi mendapatkan harta zakat dan harta ghanimah. Maka nggak dikasih. Ada orang datang semalam ke Wadah Ulun minta hitungkan waris. 4 laki-laki, 1 binian, dan sanak 5. Nilai duitnya MM-an, miliaran. Saya mau tahu dulu dari awal mulanya orang tua itu yang menjaga, menggaduh, mengongkosinya ternyata anak bebinian baik.
Kada gampang-gampang menggaduh yang tua, mohon maaf kotorannya kayak apa bersihin. Belum ongkosi. Laki-laki anak dapat dua bagian. Saya gini, kita beranjak dari sini. Saya tahu dua bagian, tapi ingat, ketika adik anda yang menjaga orang tua, yang mengasihi dia, yang mengongkosi dia, itu hutang kaum laki-laki kepada adik perempuan. Bayar itu hutang. Kenyamanan. Kalau zaman dulu gini, Nabi itu adil, Pak. Nabi itu membawa misi keadilan. Nabi itu diturunkan di Arab. Kenapa? Karena kondisi Arab pada waktu itu kacau balau, Pak, ya. Sebelum Nabi datang. Dari sisi sosial ekonominya, riba, kemudian monopoli tuan-tuan tanah bermunculan, macam-macam ya. Dari sisi lain, misalnya perempuan pada zaman sebelum Nabi itu membawa ajaran Islam ini, itu adalah sangat rendah derajatnya, direndahkan. Bahkan Umar kan mengubur hidup anak-anaknya perempuan. Perempuan tidak berhak warisan, bahkan dia diwariskan. Nah, ketika Nabi datang, perempuan mulai dimuliakan. Perempuan, terutama ketika kita baca dalam khutbah Nabi di Arafah itu, ittaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Ini yang menarik itu apa? Sifat keadilan yang dibawa Nabi. Nah, dulu yang begawi, yang menjamin walinya, kemudian anak-anaknya, orang tuanya itu adalah laki-laki. Maka laki-laki pun dapat bagian 2 dan perempuan dapat bagian. Dulu nggak dapat bagian, sekarang dapat berapa? 1 bagian. Dia santai aja, duduk aja. Perempuan nggak usah begawi, nggak usah capek-capek, nggak usah ngurus orang tua, nggak usah ngurus adik anak-anak yang ini, tapi dia dapat bagian 1. Adil. Menwahi ini di Banjar nang mau gaduh kuitan tuh pasti bebinian. Jangan lakian. Mbahnya meninggal, kuitan nang lakian minta 2 bagian. Adil enggak? Nah, maka kembali kepada ilat hukumnya, keadilan. Nah, cuman kalau ini ulun anukan bisa ribut orang. Oh, ini melanggar syariat lagi. Wah, ini. Tapi kembali kepada persoalan hukum. Saya bilang, ya kau dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Tapi ingat, kau tuh hutang doinya, bayar hutangnya. Hutang tuh. Sama seorang laki-laki yang kemudian dia berpisah dengan istrinya, dia tinggalkan istrinya dengan anak-anaknya itu karena dia berpisah sama istrinya. Dia nggak mau ongkosi anaknya, itu hutang sama istri kita. Dia menyusui anak kita itu hutang, harus diupah dia. Pendidikan dia juga, ini nyaman nih, maulah meninggalkan, tuh tinggalkannya, hutang dia. Nggak gampang-gampang. Bahkan perempuan yang ditalak secara raj'i itu masih berhak nafkah selama dalam masa iddah. Nah, ini kan banyak yang melanggar nih kalau kita bicara tentang Nabi itu adil, Pak. Tentang mahar juga. Dulu mahar mas kawin itu zaman sebelum Nabi itu dibagi untuk orang tua, keluarga si perempuan. Dulu datang Nabi, mahar itu tidak boleh diambil wali, tapi dia boleh diserahkan kepada si gadis itu untuk memuliakan dia. Pertanyaannya, wah ini di Mekah sana kayak itu pulanglah bulik ke zaman dahulu. Mahar itu gasan keluarga bebinian. Jadi jangan lihat Arabnya, Pak, lihat Islam, lihat nabinya dan Islamnya. Coba pian yang di Mekah sana tanya. Pian bila tulak hendak berbini orang Makkah di Makkah sana kada kau bini baik. Kada kau saking besarnya mahar. Nah, ketika Nabi datang itu damai, Pak. Di Madinah itu ada 2 suku Aus dan suku Khazraj. Ini 2 banding sanak, Pak. Kelahi terus selama lebih 250 tahun kada damai, awal berkelahi. Ketika Nabi sampai di Madinah, maka mereka itu pun berdamai. Misi perdamaian di bawah Nabi. Pak, di Madinah, kalau di Arab, di Mekah itu dominan adalah kaum musyrikin. Dan mereka satu keturunan Quraisy, satu keturunan. Yang paling akhir itu dari Qusay bin Kilab.
Karena sebelumnya, kalau sebelum Qusay bin Kilab masih Kilab di atas itu belum, Mekah belum dikuasai. Mekah dikuasai oleh Qusay bin Kilab setelah lama dikuasai oleh suku Jurhum. Sepeninggal Qusay bin Kilab itu kan punya anak 3, Abdul Dar, Abdul Manaf, dan Abdul Uzza. Maka kerajaan diturunkan kepada Abdul Dar. Abdul Dar ini nanti melahirkan Abdul Syam dan seterusnya. Nah, saudara Abdul Dar namanya Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Abdul Manaf ini nanti turun kepada Nabi Muhammad. Abdul Uzza turun kepada turun kepada Khadijah. Pamannya Abdul Manaf itu namanya adalah Zurah bin Kilab. Itu nanti sampai kepada Aminah, ibundanya Nabi. Satu keturunan masih itu. Nah, ternyata setelah Abdul Dar meninggal, turun ke anaknya. Kelompok Bani Abdul Manaf dipimpin oleh Hashim, Abdul Syams, Naufal tidak sepakat. Terjadi perang antara Bani Hashim dan Bani Abdul Dar. Sehingga kemudian akhirnya didamaikan, dan ketika itu dibagi 2 wilayah kekuasaan. Yang pertama adalah untuk mengelola sumur Zam-Zam, itu adalah Bani Abdul Manaf, Bani Hashim. Sementara yang mengelola Darun Nadwah itu adalah Bani Abdul Dar. Nah, ini menarik ya. Dan setelah itu mereka masing-masing punya keturunan, punya suku, punya bani, tapi ada pemimpin. Ada pemimpin. Ketika Nabi datang nanti baru kemudian menyatu. Nah, di Madinah juga begitu. Bani Aus dan Bani Khazraj ini ingin berdamai, tapi siapa yang mampu mendamaikan? Nabi Muhammad mampu mendamaikan. Sementara 2 suku ini pun dibantu oleh Bani Aus, misalnya dibantu oleh suku Quraisyah. Sementara Bani Khazraj dibantu oleh suku Nadir dan suku Qainuqa. Ini menarik nih. Di Madinah itu yang paling dominan itu adalah bangsa Yahudi. Baru kemudian di bawahnya adalah Nasrani, kemudian Majusi, kemudian kaum musyrikin, lalu muslimin sedikit. Ketika Nabi datang. Tetapi yang diikuti oleh mereka semua siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah pelopor moderasi beragama sebenarnya. Beliau datangin orang Yahudi, datangin orang Nasrani. Sepanjang tidak mengganggu dan tidak ini, maka kita berdampingan dengan mereka. Akhirnya apa? Dengan akhlak dan sifat Nabi yang begitu mulia, kaum Yahudi, Nasrani, Majusi tertarik dengan Islam. Akhlak sebetulnya. Dengan akhlak. Coba, disitulah saya melihat kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mampu memasuki Jogja dengan akhlak beliau. Karena kalau langsung kita menghantam orang lain, yang ada kita akan berlawanan. Gimana cara Nabi? Mencari dulu persepsi persamaan antara mereka dengan kita dulu. Itu yang ketika Nabi lihat ada orang Yahudi puasa Asyura, Nabi bertanya, "Mahada apa ini?" "Yaumun salih," kata mereka, hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwwihim. Allah selamatkan Musa dan bani Israil dari musuh mereka. Oh, ada celah lewat Nabi Musa. Ana ahaqqa bi Musa minkum, kata Nabi. Aku tuh lebih berhak atas Musa daripada kalian. Apa kesamaan aku dengan Musa? Satu iman kepada Allah. Maka Nabi pun puasa Asyura. Nanti ketika Islam udah besar, udah kuat, baru kemudian Nabi menyebutkan idza kana al-'amul muqbil, jikalau tahun dihadap, sumnal yawma ta'si, kita puasa hari ke-9, kata lagi hari ke-10. Kan menarik nih. Pola-pola dakwah Nabi itu sebetulnya tidak mengedepankan, yang dikedepankan beliau itu adalah akhlak dulu, keadilan yang beliau kedepankan. Nah, sementara kita kan tidak. Nah, ini Bapak dan saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara tentang akhlak, maka Nabi pun dengan apa asalnya, sumbernya? Sumbernya adalah tauhid. Perasaan menuhankan Tuhan Allah dan perasaan bahwa kita nggak punya apa-apa.
Kita nggak punya apa-apa, itu tauhid. Kita hamba, selesai. Orang hamba tidak merasa memiliki apa-apa. Kadang-kadang kan yang merusak kita adalah karena kita merasa pantas. Aturannya apa, aturannya ini, merasa dia yang hebat-hebat. Hingga kadang-kadang masih aja kita sesama kita saling mengkat, saling menjatuhkan. Ya kapan Islam itu mau bersatu kalau kita saling menjatuhkan? Kalau kita saling merasa bahwa yang pantas itu aku, yang kada pantas. Nah, maka melahirkan akhlak. Ada banyak akhlak yang kita nggak bisa sebut satu persatu bagaimana akhlak Nabi. Tapi yang jelas ketika kita bicara akhlak, bagaimana kita ingin berakhlak sebagaimana Nabi, maka jelas satu. Barometernya kata Nabi adalah khairukum li ahlihi. Gitu loh. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Nabi adalah lebih baik kepada keluargaku. Jadi barometernya adalah keluarga. Kita ingin dikatakan orang yang berakhlak dulu dengan istri kita, berakhlak dulu dengan suami kita, dengan anak-anak kita dan orang tua kita. Dan dicontohkan Nabi sudah. Bagaimana beliau berakhlak kepada istri beliau, memuliakan dengan istri beliau. Tidak pernah mencela walaupun makanan itu pahit, masin. Satu saat Nabi pulang, Aisyah senang dibukain pintu. Saking senangnya Nabi, Aisyah ke belakang menyiapkan minuman untuk Nabi. Disiapin minuman, istilahnya kopi atau apalah. Nah, dikasih minum ke Nabi. Nabi minum. Biasa Nabi kalau minum itu sedikit, habis itu disisain untuk Aisyah minum. Ini enggak. Ya Rasul biasa pengen kalau habis minum dikasih, ya, kalau minum sebagian untuk ulun. Itu enggak. Nabi tetap minum. Lalu ngomong lagi, ya Rasulullah biasanya kalau sampai minum tuh pasti ada disisihkan ulun. Akhirnya Nabi sisain dikit. Nabi diam. Dikasih Nabi ke Aisyah, diminum Aisyah. Ternyata apa? Masin sekali. Mungkin kita menyumpah. Kamu nih mengulahkan banyak masin tolak tuh kita. Nabi tidak. Enggak marah Nabi. Karena Aisyah minta dikasih. Coba Aisyah enggak minta, Nabi minum. Lihat akhlak. Nabi luka, Pak. Ketika Aisyah datang, Nabi enggak ngeluh. Dipegang, ya Rasul kau sakit, kau luka, iya sakit ya Rasul, iya sakit tadi, tapi ketika aku berjumpa dengan engkau, aku nggak sakit lagi. Akhlak baik, karena Aisyah, akhlak kita kepada Nabi bagaimana? Perbanyak salawat. Nah, ini belum sampai ke sana. Baik, karena Aisyah sampai, saya kira 3 poin penting. Pertama, sikap kehambaan melahirkan akhlak yang mulia. Akhlak kita kepada Nabi adalah dengan memperbanyak salawat. Nabi tidak minta apa-apa. Nabi itu manusia yang paling berjasa kepada kita, tetapi Nabi tidak pernah minta apa-apa. Maka tanda wujud syukur kita kepada Nabi adalah maka perbanyaklah salawat kepada beliau. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.